Nah, itu tadi manfaat dari program perencanaan di dalam penanganan komplikasi pada saat persalinan itu, sehingga nanti kalau ada sesuatu komplikasi menjelang persalinan itu dapat diambil suatu keputusan dengan cepat dan tepat. Itu tadi untuk P4K. Kutas, kupas, tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi yang sering kita sebut adalah P4K. Untuk program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi itu merupakan satu paket di buku KIA, ya. Kalau ibu-ibu sudah mendapatkan buku KIA seperti ini, nah di dalamnya itu biasanya sudah ada stiker. Nah, stiker ini yaitu tentang program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Ini diberikan pada setiap ibu hamil yang melaksanakan pemeriksaan kehamilannya di fasilitas kesehatan. Ini satu paket dengan buku KIA ini. Jadi ini nanti stiker ditempel di rumah ibu yang hamil. Oke, untuk selanjutnya kita bahas apa itu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Di dalam program perencanaan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, gitu ya. Nah, untuk program P4K ini merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami sebagai nanti pendamping dan sebagai suami siaga, gitu ya. Serta keluarga dan masyarakat di dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi komplikasi. Untuk itu, maka apa saja yang termasuk di dalam program P4K? Kita simak berikut ini. Jadi di dalam program P4K sendiri itu meliputi beberapa kegiatan di dalamnya, termasuk pertama itu tabulin, tabungan ibu bersalin. Jadi ibu-ibu bersalin diajak untuk menabung dalam rangka mempersiapkan nanti kelahirannya. Kemudian ada dasolin, ya, dana sosial ini ibu bersalin. Kemudian ada ambulan desa. Ambulan desa sekarang di beberapa kabupaten kota itu sudah pemerintah daerah mempersiapkan tiap desa ada satu ambulan desa. Kemudian calon donor darah. Jadi ibu hamil ini sudah diperiksa pada saat hamil, sudah diperiksa golongan darahnya. Kemudian dengan tahu golongan darah ibu hamil, maka bisa dipakai untuk mempersiapkan calon pendonor darah. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Jadi ini peran masyarakat sangat penting sekali. Siapa yang ada di wilayah tersebut yang ada ibu hamilnya, itu nanti ada pengawasan, baik itu mulai dari bidan desa, kemudian kader masyarakat, ya. Nah, per
persalinan oleh nakes sendiri. Jadi pada saat hamil itu dipersiapkan bahwa ibu nantinya kalau merencanakan persalinannya di tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan. Kemudian perencanaan pemakaian kontrasepsi pasca salin atau setelah ibu bersalin menggunakan KB apa itu juga sudah dibicarakan di dalam program perencanaan atau P4K ini. Kemudian kesehatan reproduksi, pendataan ibu hamil dengan stiker yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi untuk stikernya seperti ini ya. Ini nanti ditempel di rumah ibu hamil, kemudian P4K dengan stiker tadi. Kemudian tadi sudah saya contohkan stikernya ya, jadi ini perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, nama ibu hamilnya, tafsiran persalinannya kapan, penolongnya nanti kalau melahirkan siapa, tempat persalinan, pendamping persalinan, transportasi, calon pendonor darah itu sendiri. Oke, nah di dalam proses P4K itu sendiri sasarannya itu tidak hanya ibu hamil saja, tetapi juga meliputi keluarga ibu hamil, petugas kesehatan, dukun paraji, kemudian tokoh masyarakat atau disingkat TOMA, dan tokoh agama. Ini sasaran daripada P4K, sehingga kalau nanti terjadi sesuatu itu bisa saling berkoordinasi di antara sasaran tersebut. Kemudian tujuan P4K sendiri itu adalah pertama adalah terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi di rumah ibu hamil. Makanya setiap rumah ibu hamil nanti dipasang stiker. Kemudian adanya perencanaan persalinan termasuk nanti pemakaian metode KB setelah melahirkan yang sesuai dengan kesepakatan ibu hamil, suami, dan keluarga. Kemudian terlaksana pengambilan keputusan yang cepat dan tepat bila terdapat komplikasi. Jadi ini ibaratnya kita sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi sudah kita rencanakan sebelumnya supaya nanti kalau seandainya terjadi komplikasi di dalam persalinan bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Kemudian dengan adanya dukungan tokoh masyarakat, kader, dan bila ada dukun bayi itu bisa dilibatkan di sana. Nah, untuk manfaat daripada program P4K itu sendiri adalah pertama, mempercepat fungsi desa siaga. Ya, ada desa siaga, ada suami siaga. Meningkatkan cakupan pelayanan ANC atau antenatal care. Kemudian meningkatkan cakupan persalinan oleh nakes, meningkatkan kemitraan bidan dan dukun bayi, tertanganinya kejadian komplikasi secara dini, meningkatkan peserta KB pasca salin, dan menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu. Itu adalah manfaat dari P4K itu sendiri. Nah, itu tadi manfaat ya, manfaat dari program perencanaan di dalam penanganan komplikasi pada saat persalinan itu, sehingga nanti kalau ada sesuatu komplikasi menjelang persalinan itu dapat diambil suatu keputusan dengan cepat dan tepat.
itu tadi untuk P4K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.